bebas itu Peggy Peron itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang menelpon saya. Menggemparkan, nama Peggy Peron mendadak muncul menjelang PK, kakak Vina ungkap ini pembunuhan bukan kecelakaan. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Ya, untuk reaction kali ini yang menarik dari kasus Vina itu banyak yang lupa dengan kejadian awal adalah pemerkosaan dan pembunuhan, yaitu pelakunya bisa jadi sebenarnya masih ada tapi dihilangkan. Nah, ganti kepala dengan 7 terpidana, 8 ditambah sekatatal yang udah bebas. Jadi gimana nih komentarnya, argumennya, atau kasus Vina ini nanti kalau 7 terpidana bisa jadi bebas, siapa yang membunuh atau memperkosa almarhumah Vina? Ini yang mungkin pertanyaan next, akankah diusut kembali kasus Vina ya, mencari pelaku yang sebenarnya? Nah, ada sampai suara netizen ini tuh bahas sampai sejauh itu loh, walaupun nanti tanggal 4 September baru perdana sidangnya, kesempatan terakhir penunjukan PK ya untuk 7 terpidana ya, sampai dipimpin 150 pengacara kan. Nanti juga dibantu Bapak pengacara Foto Hasibuan. Iya, 7 terpidana ini juga kan mungkin apa sih ya bahasa ini ya, malah ditangkap bukan pelakunya. Nah, kalau benar ini nanti pembunuhan pemerkosaan bisa terbukti, siapa sebenarnya? Apakah ada yang berani untuk menangkapnya gitu? Kalau 7 terpidana bisa bebas, kita dengerin dari sini ya. Halo sahabat, berjumpa lagi. Jadi kali ini kembali saya bahas kasus Vina Cirebon ya. Tentang kesalahpahaman netizen atau masyarakat tentang keluarga Vina maupun keluarga Eki. Ya, terutama di sini keluarga Vina lah ya, dan kakaknya. Ketika keluarga Vina itu bilang ini adalah pembunuhan dan ingin mencari pelaku sebenarnya, pelaku pembunuhan adiknya, ya, keluarga Vina terutama kakaknya juga, itu netizen beranggapan bahwa keluarga Vina itu menghalangi 7 terpidana yang salah tangkap untuk keluar. Itu pandangan netizen. Ya, setiap keluarga Vina maupun keluarga Eki bilang, atau pengacara Vina dan Eki bilang mau mencari pembunuhnya, pembunuh Vina dan Eki, netizen beranggapan bahwa keluarga ini menghalangi terbebasnya 7 yang terpidana. Ya, padahal bukan. Kalau saya pribadi, saya yakin keluarga Vina itu dan pengacara Vina dalam hati kecilnya sebenarnya tahu bahwa 7 yang di dalam itu bukan pelaku. Ya, mereka tahu. Cuma keluarga Vina maupun keluarga Eki ini begini, kalau seandainya ini dikembalikan menjadi kecelakaan, ya, maka keluarga Vina merasa dipermainkan oleh polisi yang bikin BAP itu. Dan yang kedua, keluarga Vina itu sangat yakin ini ada pembunuhan dan pemerkosaan. Ya, kenapa saya yakin ada pemerkosaan? Karena dari visum dokter dan yang memandikan jenazah itu ada sperma 1 telungkup tangan, dan juga tidak ada gumpalan darah haid. Jadi besar kemungkinan memang ada pemerkosaan sehingga sampai pembunuhan. Ya. Nah, sekarang kalau ini dikembalikan menjadi kecelakaan lalu lintas, menjadi kecelakaan, maka yang 7 yang salah tangkap itu pasti keluar bebas. Namun yang ditakutkan oleh keluarga Vina, kalau ini kecelakaan, maka pelaku aslinya juga bebas karena kecelakaan. Itu yang ditakutkan ya. Jadi jangan salah, netizen salah paham kepada keluarga Vina. Jadi solusi terbaik adalah kalau bisa menemukan pelaku asli, maka yang 7 ini bebas, keluarga Vina juga tidak merasa dipermainkan gitu loh. Ya, itu solusi tengah gitu loh, yang paling baik. Nah, Ya, ini juga keadilan untuk almarhumah keluarga Vina juga, nanti semoga ada bantuan ya, selain untuk 7 terpidana gitu kan. Setelah 7 terpidana bebas, semoga kasus Vina ini tetap diusut
sebenarnya kalau terbukti kasus ini sebenarnya mungkin ke pembunuhan pelakunya itu di luaran sana nih orangnya bebas nih, gimana gitu kan. Itu sebenarnya mungkin yang jadi ganjelan keluarga almarhumah Pinah ya. Jadinya nanti yang ada keluarga almarhumah Pinah juga belum tenang gitu. Baik dari 7 terpidana dibebaskan ya alhamdulillah, untuk keluarga dari 7 terpidana ini kan banyak yang menjadi korban oknum mungkin gitu ya, sampai di penjara 8 tahun, sampai diperlakukan tidak manusiawi, disiksa dan lain-lain. Untuk 7 terpidana ini itu sangat miris juga gitu. Ya baik lagi, ada yang berani nggak ya nanti ada yang nangkep 7 terpidana ada yang berani nggak ya nangkep pelaku yang sebenarnya, kalau ini mungkin sebenarnya bisa jadi arahnya ke pemerkosaan atau pembunuhan ya, tapi bebaskan dulu lah 7 terpidana nanti gitu. Kita dengerin lagi ya. Itu solusi tengah gitu loh, yang paling baik. Namun ada juga yang beranggapan daripada kita mencari keadilan untuk orang yang sudah meninggal, kenapa kita tidak mencari keadilan untuk 7 yang di dalam yang masih hidup? Ada juga yang berpikir begitu. Sah-sah saja gitu loh ya. Karena saya pribadi juga sangat yakin, silakan lihat PT-PT saya dari bulan Mei ya. Saya yakin 7 terpidana itu tidak bersalah. Mereka dikambing hitamkan. Ya. Itu aja, terima kasih. Ada istilah dikambing hitamkan atau diganti kepala, mana yang lebih tepat? Sama aja sebenarnya. Kasus Pinah ini emang rumit dari awal, mungkin seperti yang dicurigai oleh para netizen juga ya. Yang terpenting 7 terpidana ini kalau memang bukan pelakunya ya bukan yang melakukan hal-hal keji itu segera dibebaskan, dibantu sama 150 pengacara loh yang dipimpin sama Oto Hasibuan nanti. Dan masih ingat mungkin yang di awal-awal tuh bahwa 3 DPO itu benar ada loh, Peggy, Andi, Dani. Nah, apakah itu sebenarnya pelaku utamanya dan menggiring si 7 terpidana ini? Jadi kayak gantikan sementara, nah yang aslinya bebas-bebas, ini misalkan ya, ini kalau, ini seandainya ya, padahal pelakunya cuma 3 atau ada lagi 3 orang ini, tapi ada teman-temannya lagi yang bantuin, tapi bukan 7 orang ini, gimana? Kebayang dong, berarti mereka jahat dan mereka berkeliaran gitu. Ada pernyataan dari pengacara yang sebelumnya membantu Peggy Setiawan itu 3 DPO itu sebenarnya ada. Nah, kita dengerin langsung ya. Dan ini sama suara netizen di sini tuh bilang, kalau flashback ke belakang ya, Peggy Peron itu ada. Nah, lucunya lagi, walaupun Peggy Peron ini ada ya di geng motor itu, kenapa sampai Kang Deddy Mulyadi masih anggap kalau ini karya Sudirman, 3 DPO masih bisa sekebetulan itu kah? Dan banyak lagi komentar dari netizen kayak gini. Ya karena makin hari makin sepi nih kasus Pinah, ditambah arahnya ke kecelakaan. Dan pernah dengar juga dari Bang Reza Indragiri nih, atau siapa, 3 DPO itu bisa jadi ada, tapi kasus lain seperti Ucil beda kasus yang dijadikan satu kasus Pinah. Makin rumit kan, tapi makin seru untuk ditelusuri lagi. Kita dengerin aja langsung dari beliau ini ya. Itu Peggy Peron itu memang ada, menurut pengakuan dari orang menelpon saya. Alright, ulala. Rasanya sudah jelas, bahkan semakin jelas bila kita masih mengingat kalimat yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Peggy Setiawan terkait keberadaan atas nama Peggy Peron, dan tentunya dijelaskan pula bahwa Peggy Peron termasuk dalam anggota geng motor. Maka sangat relevan antara suspek dan kronologis peristiwa. Maka tak perlu untuk bersandiwara ataupun membelokkan kronologis peristiwa, karena dari awal sudah jelas, bahkan diperjelas oleh kalimat yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Peggy itu sendiri. Alright, paham kan? Masa sih tidak paham? Seharusnya lebih paham dan lebih jelas. Alright, alright, ulala. Gimana? Paham kan semuanya? Ya paham lah. Kita semua paham kasus Pinah ini sempat tenggelam dari mulai arahnya ke pemerkosaan rame tuh, pembunuhan rame, lalu sekarang beralih ke kecelakaan, masih rame juga sih terakhir di peradilan Sakatatal ya. Akankah nanti pada saat
peradilan 7 terpidana juga sama rame nih. Semoga keadilan tetap bisa diperjuangkan ya di kasus Vina ini. Lanjut, pengacara Marwan ini tuh yang sebelumnya membantu Peggy Setiawan ini tuh tahu detailnya loh, dari mulai BAP-nya dan lain-lain tuh. Kesaksian mengejutkan dari sini tuh bilang katanya ya, adanya keanehan dalam proses pengusutan perkara yang menjerat kliennya. Menurut kesaksian Andi, almarhumah Vina Cirebon tidak dilecehkan seperti yang dituduhkan, tetapi dari bukti visum almarhumah ada bekas pelecehan seksual yang dialami. Nah, ini kan seperti tadi yang dikaitkan, bisa jadi aja gitu kan, tapi arahnya ke kecelakaan atau gimana gitu. Nah, dengerin langsung aja dari beliau nih seperti apa. Bisa jadi nih kalau 3 DPO itu ternyata ada nih, kayak gini nih ceritanya. Ini menurut dari putusan pengadilan Pak, saya baca sekelompok orang. Maka di sini ada keanehan, dan perkara ini ada keanehan. Sekelompok orang memilih minuman keras di warung Ibu Nining di depan SMP 11 Cirebon. Jadi minum minuman keras, si Andi ini cerita kalau dia ada masalah sama geng motor MTC. Nah, tidak begitu lama, sekitar jam 21.02, bawalah si korban ini, si Eki sama si Tina, menggunakan jaket atas. Oleh kelompok itu tadi, yang minum-minum tadi, dikejar. Dia ke motor, dikejar, ketangkap, dibawa ke lahan kosong. Menurut pengakuan dari tim pengadilan, si Peggy Terong, bukan Peggy Setiawan ya, kalau Peggy Setiawan, Peggy Terong itu membuka baju, memegang payudara tuh si Vina, mencium, tidak melakukan pemerkosaan. Peggy Terong. Sementara si Dani sama si Andi, Dani siapa juga nih? Fiktif juga. ya itu dia. Makanya saya tekankan, saya bilang, saya sebutkan itu karena ini bagi kita. Si Dani sama si Andi itu dua-duanya melakukan pemerkosaan. Tapi kan jelas dong di ini ya, apa namanya tindakannya kan. Dan penyebab kematiannya si Eki salah satunya karena pukulan pada tubuh. Sementara yang memukul itu adalah si Dani. Nah itu si Dani sama si Andi waktu jumpa pers di Polda Jawa Barat dikatakan fiktif. Lucu kan perkara ini. Bukan lucu lagi nih mah. Kalau memang itu ceritanya rekayasa karangan Sudirman, nggak kebayang nggak? Berarti Sudirman pinter ngarang dong, sekolahnya dan lain-lainnya. Jago juga ngarangnya gitu. Coba lebih percaya yang mana? Kecelakaan atau bisa jadi mungkin ada memang pemerkosaan dan pembunuhan tapi ditutupi lalu digantikan oleh 7 terpidana ganti kepala istilahnya gitu ya. Nanti dibebaskan lagi nih setelah 8 tahun, dapat perhatian dari viralnya film Vina sebelum 7 hari. Nah, ini juga mungkin doa-doa dari kedua orang tuanya para terpidana, mungkin diijabah gitu ya, harus nunggu 8 tahun loh, itu ya keajaiban lah gitu kan. Nah, tapi dari sisi keluarga almarhumah Vina, kalau Vinanya ini bisa jadi dapat perlakuan yang sadis seperti itu, sedih juga, miris juga gitu. Nanti dapat perhatian nggak ya setelah 7 terpidana bebas? Dari keluarga Vina ini gimana ya? Dapat perhatian lagi nggak ya dari netizen ataupun dari para pengacara gitu? Kalau masih penasaran diusut lebih tuntas 3 DPO itu, sejadi gitu. Nggak tahu sih mana yang benar mana yang enggak. Ikutin aja terus di channel Suara Hati Sang Istri ya, update-nya lebih menarik lagi. Dan makasih udah nonton, maaf kalau ada kurang-kurangnya, bye.